Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Le. Ini dari subscriber GSJ banyak yang bertanya, Mbah, bagaimana caranya menghidupkan atau membangkitkan Nur Muhammad? Siap. Iya. Ini sekalian live di channelnya Mas Rizky nih. Kasihan ini. Subscribe-nya nggak naik-naik sekalian, nggak apa-apa. Ini ada di Mas Rizky juga, di channelnya Mas Rizky. Yang pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber Subbreaker channel resmi Padepokan Nurjat Sejati Sholawat Siri ala Duni, dan juga saudara-saudaraku subscriber Subbreaker channel resmi GSJ dimanapun berada. Semoga panjenengan semuanya, entah itu yang berada di tanah air maupun yang berada di luar negeri, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku subscriber GSJ dimanapun berada, alhamdulillahirrabbilalamin, di sore hari yang berbahagia ini kita bisa saling bertatap muka, bersilaturahmi, dan insya Allah kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran, selawas saking walase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku dimanapun berada, tadi seperti yang disampaikan oleh Kang Rizky bahwa ada saudara-saudara kita yang bertanya tentang bagaimana caranya untuk membangkitkan Nur Muhammad. Yang terpenting, sebelum saya mengijazahkan bagaimana caranya untuk membangkitkan Nur Muhammad, perlu untuk dipahami dulu apa itu Nur Muhammad. Jadi ini yang harus perlu dipahami dulu sebelum saya mengijazahkan tentang bagaimana caranya untuk membangkitkan Nur Muhammad yang ada di dalam diri kita. Perlu dipahami bahwa Allah menciptakan dunia dan alam semesta ini itu dikarenakan adanya Nur Muhammad. Jadi menurut firman Allah, tidak saya ciptakan dunia dan alam semesta ini kalau tidak ada Nur Muhammad. Jadi perlu dipahami bahwa dunia dan alam semesta ini diciptakan Allah karena Nur Muhammad. Itu yang perlu untuk dipahami. Dan yang kedua, bahwa semua yang diciptakan oleh Allah di alam semesta ini tercipta dari nuktahnya Nur Muhammad. Jadi perlu untuk dipahami bahwa dunia dan alam semesta ini tercipta dari nuktahnya Nur Muhammad. Jadi kalau di dalam pelajaran tasawuf itu ada ilmu kaji dirinya bahwa seperti kapas, benang, kain, dan baju. Jadi intinya seperti Allah, Nur Muhammad, Nabi Adam, dan diri kita. Jadi perlu untuk dipahami bahwa semuanya ini tercipta dari nuktahnya Nur Muhammad. Semua yang ada di alam semesta ini tercipta dari nuktahnya Nur Muhammad. Oleh sebab itu dari firman-Nya Allah bahwa dunia ini adalah khodam untuk diri kita. Jadi dunia ini, khodam itu artinya adalah pembantu. Jadi sebenarnya dunia ini adalah pembantu untuk diri kita. Dunia ini adalah khodam untuk diri kita. Jadi dunia ini diciptakan untuk melayani diri kita, untuk melayani manusia. Ini yang perlu untuk dipahami, bahwa dunia termasuk semuanya, harta, semuanya itu diciptakan untuk melayani diri kita. Jadi kita diciptakan ini bukan manusia yang melayani dunia, tetapi dunia ini diciptakan untuk melayani manusia. Ini yang perlu untuk dipahami. Seperti air, hujan, angin,
pepohonan, semuanya, tanah diciptakan ini untuk melayani manusia. Ini yang perlu untuk digarisbawahi, bahwa kita ini adalah khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Ini dulu yang perlu untuk dipahami untuk saudara-saudaraku, bahwa dunia ini adalah khodam. Khodam itu artinya adalah pembantu. Dunia ini adalah pembantu untuk diri kita. Itu yang perlu untuk dipahami. Jadi ketika jenengan paham tentang ilmu ini, maka insya Allah panjenengan semuanya tidak akan susah-susah untuk mencari harta. Tidak perlu susah-susah untuk mencari uang. Tetapi harta itu nanti dunia yang akan mengejar diri kita apabila kita paham tentang Nur Muhammad. Ini yang perlu untuk dipahami. Insya Allah apabila jenengan paham tentang ilmu Nur Muhammad ini, bukan kenapa itu mati punyanya sampean. Perlu untuk dipahami bahwa dunia ini diciptakan untuk melayani manusia, bukan manusia yang melayani dunia. Ini perlu untuk dipahami. Nah, ketika jenengan paham tentang ilmu Nur Muhammad, maka bukan sampainya mengejar dunia, tetapi dunia yang akan mengejar panjenengan. Karena ini nanti akan seperti madu, tidak perlu harus mencari semut. Di mana ada madu, di situ semut pasti akan datang. Bunga tidak perlu harus mencari kumbang. Di mana ada bunga yang mekar, di situ nanti kumbang akan datang. Seperti halnya ketika ada di mana di situ ada sesuatu hal yang baik, maka akan banyak yang mendatanginya. Oleh sebab itu sangat penting sekali ilmu Nur Muhammad ini. Apabila paham tentang ilmu Nur Muhammad ini nanti, maka bukan kita lagi yang akan mengejar dunia, tetapi dunia yang akan mengejar diri kita apabila paham tentang ilmu Nur Muhammad. Karena ilmu Nur Muhammad ini nanti akan ada hubungannya dengan ilmu kaji diri, itu ilmu tasawuf. Sebelum saya mengijazahkan tentang Nur Muhammad, kembali saya terangkan tentang apa itu Nur Muhammad, begitu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa alam semesta ini tercipta dari nuktahnya Nur Muhammad. Jadi kita ini adalah jagat alit. Dunia ini, alam semesta ini jagat besar. Tetapi semua yang ada di alam semesta tadi, intisarinya ada di dalam jagat alit. Kita ini disebut dengan jagat alit, manusia ini, diri kita. Dan dunia alam semesta ini disebut dengan jagat besar. Tetapi semua yang ada di jagat besar tadi, intisarinya terdapat di dalam jagat alit. Sekarang apa yang ada di alam semesta ini yang tidak ada di dalam diri kita? Udara ada di dalam diri kita. Dedaunan, pohon, semuanya apa yang tidak kita makan? Semuanya kita makan, mulai dari bayam, kangkung, semuanya dari daun-daunan kita makan. Terus setelah itu, apa yang tidak ada di dalam diri kita? Hewan, semua hewan kita makan, hampir semuanya. Dimulai dari kuda, dari kambing, dari ayam, semuanya kita makan. Ada di dalam diri kita. Kita makan dari tanah. Tanah menumbuhkan padi. Padi, semua anasir yang ada di dalam tanah terkumpul di dalam padi. Anasir mulai dari air, anasir semuanya yang ada di dalam anasir di dalam tanah berada dalam padi, dan padinya kita makan. Oleh sebab itu, apapun yang akan kita pikirkan, apapun yang kita pikirkan itu nanti akan menentukan apa yang kita dapatkan. Karena apa? Karena memang semua yang ada di jagat besar ini terdapat di dalam jagat alit, di dalam diri kita. Oleh sebab itu, dunia ini tidak akan kiamat selama umatnya masih taat. Ini yang perlu untuk dipahami. Jadi tidak usah bingung kalau ada orang berbicara, wah kiamat, 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 kiamat. Malah kalau rusaknya umat, ini nanti yang membuat rusaknya jagat. Selama umatnya masih taat, jagat ini tidak akan kiamat. Jadi tidak usah bingung tentang kalau ada orang berbicara, nanti kiamat, bentar lagi kiamat, ini kiamat. Tidak usah bingung. Selama masih ada satu saja hamba yang taat, nggak akan kiamat. Masih ada orang yang azan, nggak akan kiamat. Selama masih ada orang baca Al-Quran, nggak akan kiamat. Selama masih ada anak yang berbakti sama orang tua, nggak akan kiamat. Jadi nggak usah bingung tentang kiamat. Wah, nggak usah bingung kalau ada orang bicara tentang kiamat. Karena selama umat ini masih taat, maka dunia ini, jagat ini tidak akan kiamat.
rusaknya umat itu nanti yang akan membuat rusaknya jagat. Oleh sebab itu yang penting umatnya masih baik, nggak usah bingung begitu. Makanya ada yang berbicara tentang duhon. Duhon itu apa coba? Kalau ada orang bicara duhon, kabut tebal yang menyelimuti dunia. Apa yang dipikir kabut tebal itu, asap tebal itu bukan. Yang menurut dari pandangan saya yang dimaksud dengan duhon atau kabut tebal yang menutupi alam semesta ini ya hati kita yang gelap, penuh dengan kebencian sama tetangga kita, nggak bisa saling mengerti, tidak mau tahu tentang kesusahan tetangga, malah susah kalau melihat tetangganya senang, senang kalau melihat tetangganya susah. Itu yang disebut dengan duhon. Hati yang diselimuti dengan kebencian itu yang disebut dengan asap tebal yang menyelimuti dunia. Jadi kalau memahami tentang keilmuan itu memang harus secara kafah, jangan dimakan mentah-mentah. Begitu nanti kalau seseorang belajar agama hanya setengah-setengah, tidak tahu tentang asbabun nuzulnya, tidak tahu tentang asal muasalnya, itu nanti seperti orang buta yang disuruh megang gajah. Orang buta kalau suruh megang gajah, wow, gajah itu panjang, lebar. Gajah itu panjang, bundar karena yang dipegang telalenya, hidungnya yang dipegang. Oleh sebab itu dikatakan gajah itu panjang, padahal yang dipegang adalah hanya pas di bagian hidungnya. Wah, gajah itu lebar kayak tampah begitu. Itu pasti sampean itu salah kalau bilang gajah itu begini begitu. Yang benar gajah itu lebar kayak tampah. Karena apa? Karena yang dipegang pas di bagian telinganya begitu. Jadi jangan sampai seperti orang buta yang disuruh megang gajah. Kita belajar agama jangan hanya belajar dari YouTube, dari Google, jangan hanya belajar dari YouTube itu saja. Dia harus belajar secara langsung begitu. Jangan sampai hanya terjemahnya belajar Al-Quran. Kalau hanya belajar terjemahnya ini berbahaya sekali. Banyak sekali orang yang terjumus menjadi seorang radikal karena tidak memahami Al-Quran secara kafah. Woi bilang kalau semuanya dia pas membaca ayat di situ pas ketemu yang artinya itu begini, setiap kamu ketemu sama orang kafir bunuh begitu. Ya yang dia baca pas terjemahnya di situ. Padahal ayat itu ada asbabun nuzulnya, di situ diterangkan bahwa di situ ayat itu turun ketika Nabi Muhammad sedang berperang. Padahal di ayat situ di sebelumnya ada ayat yang lain yang menerangkan bahwa bunuhlah orang kafir apabila orang kafir itu membunuh kamu, menyerang kamu. Jadi membunuh orang kafir itu ada kriteria-kriterianya. Membunuh kalau kita dibunuh kalau kita diserang baru kita boleh menyerang. Bukan menyerang orang lagi makan, bukan menyerang orang lagi tidur. Itu malah nanti sama Allah dilaknat, tidak akan pernah mencium baunya surga. Jadi harus paham dulu lah ketika belajar tentang ilmu agama gitu ya. Nah, kembali kepada tadi tentang pembangkitan Nur Muhammad, bahwa sejatinya alam semesta ini tercipta dari nuktahnya Nur Muhammad. Jadi dunia ini adalah khodam untuk manusia. Khodam itu artinya adalah pembantu. Dunia ini diciptakan untuk membantu manusia. Bukan manusia yang diciptakan untuk membantu dunia, bukan, tapi dunia diciptakan untuk membantu manusia. Jadi pelayannya dunia ini adalah pelayannya manusia, ini adalah dunia. Jadi kalau paham ilmu ini, insya Allah bukan kita yang mengejar dunia, bukan kita yang mengejar harta, tetapi harta dan dunia yang akan mengejar diri kita. Seperti madu tidak harus mencari semut, di mana ada madu semut di situ datang. Bunga di mana ada bunga di situ kumbang akan datang. Tidak perlu bunga harus mencari kumbang, insya Allah. Oleh sebab itu untuk saudaraku yang mau mengamalkan amalan ini, silahkan tulis Qabil tu di kolom komentar. Semoga memberikan manfaat. Saya akan mengijazahkan ijazah membangkitkan Nur Muhammad. Nur Muhammad ini sebenarnya semua yang diciptakan Allah di alam semesta ini tercipta dari nuktahnya Nur Muhammad. Berarti di dalam setiap yang diciptakan Allah ini ada Nur Muhammadnya, termasuk tumbuh-tumbuhan, hewan, angin, dan semuanya termasuk diri kita ini ada Nur Muhammadnya. Tinggal bagaimana kita membangkitkan Nur Muhammad ini. Nah, perlu saya pahami begini. Ketika Nur Muhammad yang ada di dalam diri kita ini ingin kita bangkitkan, sejatinya Nur Muhammad ini sudah ada di dalam diri kita.
kita tinggal memesrakan Nur Muhammad yang ada di dalam diri kita. Lalu bagaimana untuk memesrakan Nur Muhammad ini? Maka kita harus kembali ke pusatnya, ke pusernya, ke rajanya, ke intinya. Nah, intinya Nur Muhammad ini ialah di baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini sudah dicintai oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berabad-abad yang lalu. Kita itu sudah dicintai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini tinggal menerima dan memesrakan saja cinta yang sudah diberikan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita. Tinggal kita ini bagaimana caranya menerima cinta baginda Rasulullah SAW tersebut terhadap diri kita. Lalu bagaimana caranya kita itu menerima cinta baginda Rasulullah SAW kepada kita. Jadi kita itu sudah dicintai oleh baginda Rasulullah SAW berabad-abad tahun yang lalu. Kita ini hanya tinggal menerimanya saja. Lalu bagaimana supaya kita bisa menerima cintanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beberapa tahun yang lalu itu? Bagaimana supaya kita bisa memesrakannya? Tidak ada jalan yang lain tanda kita menerima cintanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap diri kita, yaitu dengan cara sholawat. Jadi kita ini sudah dicintai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berabad-abad tahun yang lalu. Kita ini tinggal bagaimana kita mau atau tidak menerima cintanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya kita tersambung dengan cintanya baginda Rasulullah SAW, supaya kita itu menerima cintanya baginda Rasulullah SAW, yaitu dengan cara bersolat. Oleh sebab itu, solawat itu bukan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah itu sudah dijamin manusia yang mulia, hamba Allah yang paling mulia oleh Allah, sudah dijamin surganya. Jadi solawat itu bukan untuk baginda Rasulullah, solawat itu untuk diri kita sendiri. Ketika kita menerima cintanya baginda Rasulullah SAW dengan solawat, itu berarti kita memesrakan Nur Muhammad yang ada di dalam diri kita, membangkitkan Nur Muhammad yang ada di dalam diri kita. Apabila Nur Muhammad yang ada di dalam diri kita bangkit, mesra, maka dunia ini nanti akan mengejar kita. Namanya sudah mesra, namanya sudah cinta. Tidak perlu harus dikejar, tidak perlu harus susah-susah kita mengejar dunia, karena dunia sudah mesra dengan diri kita. Semua dunia sudah tunduk kepada diri kita. Makanya jangan heran kalau orang yang senang membaca sholawat itu sekerja-kerjanya apa saja sukses. Melakukan apa saja seperti mudah begitu, saobah sak tingkahnya, karena sudah mesra, sudah ketemu jalannya. Mbok melaku model piye usahane ya dadi ya sukses. Ini karena sudah bangkit Nur Muhammadnya. Makanya saya itu sering ngomong, saya itu sampai malu gitu loh. Saya itu membangun usaha itu kerjaannya saya itu cuman apa sih? Cuman nyuruh, cuman tidur. Tapi seperti semuanya dipermudah oleh Allah. Jalan ke sana nggak taunya sama supplier Pak, kirim ke pabrik, ketemu sama yang punya pabrik, tiba-tiba disuruh jadi supplier, padahal di situ saya cuman tukang rosok, dijadikan supplier. Semuanya itu seperti dipermudah oleh Allah begitu loh. Karena apa? Karena ini tadi Nur Muhammadnya, apabila saya katakan sudah mesra, maka semua yang ada di dunia ini, dalam semesta ini, ketika Nur Muhammad kita sudah bangkit, maka dunia ini semuanya akan menjadi pelayan untuk diri kita begitu. Nah, oleh sebab itu doa apapun apabila tidak diawali dan diakhiri dengan sholawat, maka tidak akan pernah sampai kepada Allah. Dan kalau orang banyak membaca sholawat belum berdoa, itu sudah dikabulkan oleh Allah, sudah dikasih sama Allah. Karena apa? Karena baginda Rasulullah adalah kekasih Allah. Dan kalau kita mencintai baginda Rasulullah, maka kita pun juga akan dicintai oleh Allah. Dan kalau kita sudah dicintai oleh Allah, namanya orang sudah dicinta. Sampean kalau cinta sama orang, itu tidak perlu sampean itu harus minta. Coba sampean punya pacar, punya orang yang sampean cintai. Yang sampean cinta itu nggak perlu minta, saya itu minta ini, minta itu. Enggak, malah sampean yang cinta itu akan selalu melihat mengoreksi yang dicintai oleh kekasih saya, yang disukai oleh kekasih saya itu, yang saya cintai, yang dicintai oleh saya itu apa ya yang disukai. Malah sampai cari-cari, dia itu sukanya boneka. Wah,
sukanya baju bagus, wah langsung sampean belikan, sampean kasih buat yang sampean cintai itu. Kenapa? Karena sampean sudah mencintai. Nah, inilah kemuliaan dan keutamaan sholawat yang tidak ada di dalam amalan-amalan yang lain kecuali hanya di dalam sholawat. Makanya orang yang banyak membaca sholawat itu belum meminta itu kadang kerentek yang hati pengen opo gitu sudah dikabulkan oleh Allah. Ini demi Allah saya berbicara apa yang sudah saya rasakan, demi Allah, demi Rasulullah saya mengatakan apa yang sudah saya rasakan. Kalau sampean senang baca sholawat, sampean pokoknya kerentek pengen punya usaha, kerentek pengen punya istri cantik, kerentek pengen punya istri dua, kerentek pengen punya rumah, kerentek pengen punya mobil, itu entah gimana caranya itu dipermudah, mudah sekali begitu dapatnya. Makanya yang penting istiqomah mengamalkan sholawat, ini yang paling penting. Yang paling penting istiqomah mengamalkan sholawat begitu. Membaca sholawat istiqomah begitu. Ini juga pernah saya alami beberapa waktu yang lalu ketika saya masih gendeng-gendengnya, masih suka-sukanya nuntut ilmu begitu, jalan kaki dari mulai Lampung ke Palembang, terus ke Jawa Tengah. Pertama dimulai dari dari Banten, terus ke Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur. Itu saya suka dulu itu pertama-tamanya, ya jujur saja saya suka ilmu yang bersifat kejadukan, kekebalan, ilmu-ilmu laduni, ilmu-ilmu yang bersifat pokoknya sifat atraktif lah, jaduk lah. Begitu dulu saya itu sangat suka. Nah, ketika saya datang ke Hamid, di situ saya diijazahkan sholawat nurijat. Nah, ketika saya mengamalkan sholawat nurijat ini, ketika saya duduk, tiba-tiba tubuh ini seperti berpindah ke dalam tanah. Saya itu seperti sudah mati di situ, di dalam tanah. Yang saya lihat kanan kiri hanya tanah. Saya tidak bisa melihat istri saya, tidak bisa melihat TV, tidak bisa melihat mobil. Yang saya lihat kanan kiri hanya tanah. Nah, ketika seseorang sudah di dalam tanah, ini pikirannya benar-benar nul. Kalau nyesel ya senyesal-nyeselnya, kalau sedih ya sesedih-sedihnya. Karena di situ sangat menyesal sekali, nggak bisa diomongkan dengan kata-kata. Ingat dosa-dosa kita, ingat semuanya. Di saat itu, maka yang ada di perasaan kita itu takut-takutnya. Di perasaan saya itu takutnya, Masya Allah, dengan dosa saya. Saya mau membandingkan ibadah saya dengan maksiat saya, lebih banyak maksiat saya, lebih banyak lagi dengan nikmat Allah. Ibadah saya itu kalau dibandingkan dengan nikmat Allah di dunia ini sangat tidak sebanding. Sholat saya kalau dibandingkan dengan nafas yang diberikan Allah 1 menit saja itu nggak sebanding. Rasanya itu seperti itu, Masya Allah. Nah, di saat seperti itu tidak ada yang bisa kita mintain tolong. Nah, di saat itulah di dalam hati saya muncul nama baginda Rasulullah SAW. Di situ disebutkan disuruh untuk memanggil baginda. Nah, lalu bagaimana cara memanggilnya? Yaitu dengan sholawat. Nah, ketika saya membaca sholawat, maka saat itu langsung biar saya seperti kembali. Nah, ketika saya kembali ke alam nyata ini, ke dunia ini, saat itulah saya baru yakin bahwa sebenarnya ilmu yang saya cari selama ini tidak ada gunanya sama sekali. Semuanya tidak akan ada manfaatnya. Ilmu kebal, ilmu caduk, ilmu raga sukma, ilmu terawangan, semuanya itu nggak ada gunanya. Ternyata yang ada gunanya hanya sholawat. Maka saat itu saya mantap untuk mengamalkan sholawat dengan istiqomah. Mulai saat itu saya mantap untuk mengamalkan istiqomah. Nah, ini dikarenakan sudah azan, ini waktunya untuk berbuka. Mohon maaf untuk semua saudara-saudaraku, jika ingin membangkitkan Nur Muhammad, maka yang pertama harus istiqomah mengamalkan sholawat. Ini yang paling utama. Sholawatnya boleh sholawat Ibrahim, boleh sholawat Nurijat, boleh sholawat Jibril, boleh sholawat Tibil Kulub, boleh sholawat Munjiat dan lain sebagainya. Yang penting diamalkan sholawat. Untuk pengkajiannya yang lebih mendalam, insya Allah besok jam 5 kita live lagi untuk membahas tentang pengkajian tentang membangkitkan Nur Muhammad. Semoga insya Allah kalau besok masih diberikan umur oleh Allah, nanti besok kita live lagi jam 5. Semoga memberikan manfaat untuk semua saudaraku. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan, itu murni dari kefakiran, kebodohan saya. Kalau ada manfaatnya, itu semua datangnya dari Allah. Dan saya Samsudin Al-Fakir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.